Maka dalam analisis ayat rahmatan lil alamin ini menurut saya datangnya corona, wabah dan penyakit apapun itu harus dimaknai bahwa itu baru peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka dalam konteks ini kita harus semakin dekat pada Allah. Dan ada hadis yang saya baca Bapak Ibu bahwa kalau Allah menurunkan wabah, memang hadis yang populer yang akhirnya diterjemahkan lockdown atau PSBB itu kan memang Nabi dawuh di kampung itu yang ada wabah jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Tapi sebenarnya ada hadis lain yang menjelaskan jika Allah menurunkan wabah yang bahasa Arabnya ta'un atau ahah, Allah itu yang duru man fil ardi, akan dilihat semua orang di muka bumi. Maka Allah akan menyatakan yang dipalingkan dari wabah adalah orang yang bangun malam. Orang yang wal mustafirina bil ashar, orang yang bangun malam ibadah waktu sahur. Ini walaupun kita masih berada dalam kondisi corona, Bapak Ibu, menurut saya ya kita harus tetap beribadah dengan lebih serius karena ada satu riwayat hadis, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad bahwa suatu hari ada dua orang dari kampung Baliin ini sowan kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Setelah dua-duanya di depan bersyahadat, salah satu di antara dua orang itu langsung matur Rasulullah, ya Rasul, setelah ini saya akan ikut perang dan supaya bisa mati syahid. Alhamdulillah, saudara sekalian, orang ini langsung itu ikut perang dan mati, dan insya Allah mati syahid. Yang satunya itu seperti biasa, ya pokoknya setelah masuk Islam melakukan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada seorang muslim, dan baru meninggal dunia setahun setelah itu. Tetapi menurut riwayat hadis Ahmad ini ternyata yang masuk surga lebih dulu itu yang belakangan. Bahkan yang masuk surga lebih dulu yang sebenarnya matinya belakangan tadi itu malah seperti pimpinan masjid begitu, karena masuk surga lebih dulu diundang semua jamaahnya, ayo lebu surga, masuk surga. Sampailah temannya yang mati saya tadi diajak masuk, ada suara, kalau yang itu belum waktunya yang itu. Lah kejadian itu ditanyakan pada Rasulullah SAW, Nabi menjawab, oh begitu, mengapa kok yang mati syahid mati lebih dulu, kemudian kok masuk surga belakangan? Karena orang yang mati belakangan walaupun tidak mati syahid tadi, dia masih mendapatkan bulan Ramadan setahun berikutnya itu. Betapa pentingnya ya bulan Ramadan, maka ibadah di bulan Ramadan itu fadilahnya, keutamaannya, pahalanya Bapak Ibu berarti bisa mengalahkan mati syahid. Itulah makanya ibadah Ramadan itu sangat-sangat luar biasa. Maka dengan demikian mumpung kita masih di awal, di mana kita sering diterangkan bahwa awalur rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru idkum minan nar, di awal-awal 10 hari ini mudah-mudahan betul kita diberi kesehatan lahir batin dan rahmah Allah turun pada kita sekalian. Amin. Amin. Adapun soal corona, ya tetap monggo kita mengikuti protokol pemerintah, tapi tidak perlu takut. Waspada, ya, tapi tidak perlu takut, tidak boleh panik. Karena apa? Karena pada dasarnya corona ini tidak mudah tertular kepada orang yang memang imun. Nah, orang kalau panik, stres, itu tidak imun. Disinilah makanya saudara sekalian, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, saya membaca kata sakit itu bahasa Arabnya marodun itu 19 kali.
Ibu Bapak bisa ikut ngecek kalau punya kitab Fathur Rahman, bisa ngitung. Saya ngitung berulang-ulang, marodun artinya penyakit itu disebut 19 kali. Jadi ini persis dengan COVID-19, 19. Maka sebenarnya itu isyarah bahwa mengapa disebut 19 kali ada hubungannya dengan Corona 19 ini. Tapi yang menarik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lafadz penyakit tadi marodun itu di Quran yang disebut 19 kali tadi selalu digandeng dengan kata hati. Fi qulubihim marodun, fi qulubihim marodun, fi qulubihim marodun. Artinya bisa disimpulkan bahwa penyakit apapun termasuk wabah corona ini itu sebenarnya kalau hatinya hati yang pasrah Allah, yang selalu ingat Allah, yang selalu sabar, yang selalu ridho, tidak mudah marah, maka sebenarnya kita sudah imun. Jelas itu jaminan Al-Quran. Hati yang pasrah Allah, hati yang ingat Allah, hati yang tidak mudah marah. Makanya dalam kondisi sekarang ini tidak boleh diantara kita sekalian, misalnya tetangga bangun jeding, nggak doyan mangan rong minggu, nggak oleh. Sampai hanya bangun jeding kita tidak bisa tidur 2 hari 3 hari, itu berarti hatinya hati jelek, itu gampang ketularan corona, itu gampang penyakitan itu ya. Maka dengan demikian Quran tidak pernah salah. Bapak Ibu sekali lagi bisa ikut ngecek lafadz marad penyakit itu 19 kali dan selalu digandeng didahului kata hati. Kulubun itu jamak, kolbun satu, kulubun banyak. Fi qulubihim maradun, fi qulub maradun. Maka dari ayat Quran ini jelas. Jadi solusi obatnya kalau orang mengatakan imun itu, maka pada dasarnya ya kita harus ingat Allah, zikir pada Allah, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin Allahumma amin. 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 Selanjutnya saudara sekalian, sebenarnya ada doa itu banyak. Kalau di hadis Bukhari, Bapak Ibu, doanya itu kalau sakit Nabi itu sederhana. Jadi kalau ada orang sakit ditakoi, mana yang sakit? Misalnya sakit kepala, dipegang kepala oleh Nabi, Nabi membaca bismillah 3 kali itu sembuh. Ini Nabi. Cukup 3 kali dipegang mana yang sakit itu sembuh. Salah samarot. Kalau tidak baca bismillah, Nabi itu membaca auzubillah minasyaitonirrajim 7 kali, sab'a marat sembuh, itulah Nabi. Maka kalau kita ada yang kena sakit apapun termasuk wabah corona ini, monggo ikuti Rasulullah, baca bismillah, tapi ya jangan 3 kali Bapak Ibu. Nabi cukup 3 kali. Kalau kita ini ya paling tidak 33 kali atau 303 kali, 99 kali misalnya ya, itu insya Allah kewaras. Atau auzubillah 7 kali kalau Nabi. Kita ini manusia biasa. Kalau manusia biasa berarti kita ini cukup ya membacanya tidak cukup 7 kali tapi 77 kali misalnya. Insya Allah kita sembuh. Atau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu baca ya seperti bacaan-bacaan istighosah itu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya sukul khaira ilallah, bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a ilallah, bismillahirrahmanirrahim maka namin ni'matin faminallah, bismillahirrahmanirrahim la haula wa la quwata illa billah. Jadi itu dibaca, itu doanya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ketika haji Bapak Ibu. Ketika rampung haji, dua-duanya berpisah membaca doa itu. Apa faedahnya? Tolak balak. Kemudian Ibnu Katsir menambah satu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa doa itu bisa tolak balak, khususnya balak dari penyakit atau wabah dari binatang-binatang, termasuk ular dan segala-galanya itu, termasuk kelelawar. Itu semua bisa dibacakan doa itu, insya Allah sembuh. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Amin. Maka dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak perlu sekali lagi kita takut, kita khawatir,
tidak perlu, tapi waspada ya, tapi tidak boleh panik. Bab kepanikan itu menghilangkan imun. Apalagi Al-Quran tadi sudah menyebutkan 19 kali penyakit termasuk di dalamnya wabah itu digandeng dengan kolbun fi qulubihim maradun fi qulubihim maradun fi qulubihim maradun. Doa apapun monggo. Sebenarnya ini sekarang ada orang membaca li khamsatun monggo. Cuma kalau saya agak ragu karena itu Syiah menurut saya. Menurut penelitian beberapa teman saya, kalau li khamsatun itu sebenarnya itu agak condong Syiah, maka yang lebih maksur menurut saya di tafsir, menurut saya justru itu tadi, bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasukul khaira illallah, bismillahirrahmanirrahim, masyaallah bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasrifu su'a ilallah, bismillahirrahmanirrahim, masyaallah maka namanya nikmatin amin Allah. Yang terakhir bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la haula wala quwata illa billah. Monggo doa apapun silakan Bapak Ibu. Bahkan sekali lagi menurut Nabi tadi cukup bismillah 3 kali atau auzubillah 7 kali, tapi saya berharap kalau Nabi 3 kali waras Nabi, tapi kalau kita ya jangan 3 kali, ya 303 kali. Kemudian kalau 7 kali ya tidak cukup, 77 kali atau 707 kali, insya Allah Allah menyembuhkan dari segala penyakit mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Dan sebenarnya Bapak Ibu, apapun penyakit atau wabah atau apapun, sebenarnya itu dalam konteks Al-Quran, kalau kita membaca bahwa kita sering dikatakan Nabi ini rahmatan lil alamin, ini sebagian justru rahmat dari Allah. Bahwa penyakit wabah ini kan hanya peringatan bahwa di antara kita umat manusia itu banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup saenai dewe nantang aturannya Allah. Ini baru diingatkan. Sebab banyak orang menyatakan rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Sebenarnya itu manfaatnya apa? Atau penafsirannya apa? Saya membaca di dalam beberapa kitab tafsir, Bapak Ibu, bahwa rahmah yang paling besar bagi umatnya kita itu adalah bahwa oleh umatnya salah dosa tidak langsung dihukum. Maka rahmatan lil alamin itu penafsirannya akhara adzaba qaumihi idza asahu wa kadzabahu. Jadi jika umatnya salah lali itu diakhirkan, ditunda, ditunggu tobat enggak. Maka menurut saya ini rahmah. Kita banyak salah, kita banyak nantang Gusti Allah. Hidup kita juga nakal kok. Kurang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan agar kita ingat Allah. Sebab umat-umat yang terdahulu, Bapak Ibu, lek salah dosa langsung dihukum. Yang contoh yang paling populer adalah Nabi Musa. Bapak-bapak, Nabi Musa itu punya kewajiban ibadah 1 minggu itu sekali seperti kita hari Jumat, cuma Nabi Musa hari Sabtu. Lah pada waktu itu banyak umat Nabi Musa kalau hari Sabtu itu misalnya ibadah bareng-bareng Nabi Musa, tapi tidak mau, boten purun. Akhirnya Nabi Musa matur Gusti Allah golek iwak. Alasannya kalau hari Sabtu karena di pinggir laut Bapak Ibu golek iwak oleh tambah akeh. Akhirnya Nabi Musa matur Gusti Allah, ya Allah ini umat saya nakal. Tidak mau ibadah bersama saya seminggu sekali hari Sabtu, Sabtuan begitu, kalau kita kan Jumatan. Akhirnya Allah dawuh dihukum Musa, kapan? Sekarang. Akhirnya Bapak Ibu bisa ngecek di dalam surat Al-Baqarah ayat 60, ya 65 ya. Kunu qiradatan khasiin. Jadi waktu itu ya menjadi qirodah itu menjadi kera, bedes, munyuk. Ya. Jadi yang damai ibadah bersama Nabi Musa di hari Sabtu itu pulang jadi manusia, mulai gawiwak tadi bedes. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 60 dijelaskan lagi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira. Jadi yang jadi bedes, yang jadi kera itu yang muda-muda, syubbanuhum. Lah, yang tua-tua
itu menjadi babi, khonazir, hinjir jadi babi. Itu penjelasan yang bisa dicek ulang di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Langsung, walaupun ada beberapa perbedaan pendapat, tapi mayoritas para ulama ahli tafsir bahwa riwayat yang paling kuat bahwa itu langsung. Jadi yang berubah itu hanya wajahnya, musikho, Bapak Ibu. Jadi fisiknya tetap orang, tapi wajahnya berubah menjadi kera. Bagi yang muda-muda, subhanuhum, yang tua-tua menjadi babi. Itu contoh Nabi Musa. Atau Nabi Musa ketika menerima, contoh populer lagi, ketika menerima Taurat 40 hari 40 malam, beliau pesan kepada umatnya harus tetap menyembah Gusti Allah. Ternyata sebagaimana kita sering mendengar riwayat itu kan selama 40 hari mereka tidak nyembah Allah, nyembah patung sapi, bentuk dari emas. Akhirnya Nabi Musa turun matur, ya Allah umat saya ini kurang ajar, nyembahnya patung sapi. Allah Daud dihukum. Caranya gimana? Faktulu anfusakum, harus dibunuh. Ditaubatnya langsung dan harus dibunuh. Ini contoh-contoh yang populer saja, Bapak Ibu. Kemudian ada yang populer lagi, Nabi Soleh. Nabi Soleh ini, Bapak Ibu, umatnya kan awalnya tidak percaya kepada beliau juga. Karena tidak percaya, akhirnya minta dalil, minta bukti, minta mukjizat lah. Soleh kok jadi Nabi, bukti ini apa? Kalau kamu ngaku Nabi, bisa enggak? Batu yang ada di depan ini bisa berubah menjadi unta perempuan yang susunya akeh. Akhirnya Nabi Soleh ndonga kepada Gusti Allah, Bapak Ibu, ya Allah ini umat saya minta bukti bahwa saya seorang Nabi, dan doa dikabulkan Allah, batu itu menjadi unta benih anakoh, unta betina perempuan yang susunya wakeh banget, diminum bareng-bareng. Kemudian Nabi Soleh matur, dawuh, silakan minum susu sakar PDW, syaratnya hanya dua. Satu, tidak boleh dilukai, dua, tidak boleh dibunuh. Tetapi saudara sekalian, akhirnya tiap hari dilukai. Diminum susunya tapi dilukai, bahkan akhirnya dibunuh. Dan setelah dibunuh, Nabi Soleh matur, Gusti Allah, ya Allah umat saya kurang ajar banget, dihukum. Soleh dihukum, umatmu kurang ajar, harus dihukum. Kapan? Sekarang. Akhirnya Nabi Soleh diperintah Allah, katakan Soleh kepada mereka, kul tamat ta'u fi darikum salasata ayamin, bahwa kamu akan bersenang-senang setelah mampu membunuh unta tadi, berarti mampu membunuh Tuhannya Nabi Soleh, katakan begitu, cukup 3 hari. Ternyata betul, setelah 3 hari mereka bersenang-senang, hari keempat itu bangun tidur, mereka yang kurang ajar, yang tidak beriman tadi, yang makin berani dengan Nabi Soleh dan berani pada Allah, bangun tidur itu kulitnya berubah menjadi sofra, menjadi kuning semua. Hari kelima bangun pagi berubah menjadi khamro, menjadi merah semua. Hari ke-6 semua kulit mereka berubah menjadi hitam dan langsung datanglah angin puting beliung dan mati semua. Dan itulah contoh-contoh real saja Bapak Ibu ya, dari umat-umat terdahulu, lek salah dosa langsung dihukum. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin, pengertiannya khusus umat Nabi Muhammad SAW tidak, karena Allah itu sangat sayang kepada umatnya, termasuk pada Nabi Muhammad, maka lek salah tidak langsung dihukum, cukup diingatkan. Maka dalam analisis ayat rahmatan lil alamin ini, menurut saya datangnya corona, wabah dan penyakit apapun itu harus dimaknai bahwa itu baru peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka dalam konteks ini kita harus semakin dekat pada Allah. Dan ada hadis yang saya baca Bapak Ibu, bahwa kalau Allah menurunkan wabah,
memang hadis yang populer yang akhirnya diterjemahkan lockdown atau PSBB itu kan memang Nabi dawuh di kampung itu yang ada wabah jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Tapi sebenarnya ada hadis lain yang menjelaskan jika Allah menurunkan wabah yang bahasa Arabnya taun atau ahah, Allah itu yang duru man fil ardi, akan dilihat semua orang di muka bumi. Maka Allah akan menyatakan yang dipalingkan dari wabah adalah orang yang bangun malam. Orang yang wal mustafirina bil ashar. Orang yang bangun malam ibadah waktu sahur. Lah karena kita juga bulan puasa malam itu mesti sahur, Bapak Ibu, monggo menurut saya didahului dengan sembahyang malam lagi, zikirlah kepada Allah. Saya pernah menyampaikan pada jamaah Baitul Makmur, di antara doa yang mudah dikabulkan Allah, itu bangun malam tadi, orang masih tidur semua, wan nas niyamun, ketika ibu bapak istighfar, ya minta ampun Allah sambil meneteskan air mata, sambil beri bismillah, bukan nangis, beri bismillah, insya Allah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelebihan-kelebihan bulan Ramadan yang mumpung masih awal-awal, jangan dilewatkan begitu saja, Bapak Ibu. Monggo kita maksimalkan ibadah kita, dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang diselamatkan Allah dari corona ini. Asalkan satu, kuncinya satu aja, menurut Quran tadi, COVID-19, karena lafadz penyakit 19 kali. Hati ini nggak oleh panik, nggak oleh sumpek, nggak oleh stres, nggak oleh depresi, ya sudah, pasrah Allah. Protokol kesehatan kita lakukan, kita ikuti, pasrah Insya Allah. Tidak usah takut mati, takut aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah Bapak Ibu sebagai pengantar yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ingin klarifikasi, ingin penjelasan lebih detail lagi, kami persilakan. Monggo. Monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang monggo nggih. Monggo Bapak sekalian silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Halo Bapak. Nggih, nggih Yai. Kita monggo dari jamaah. Assalamualaikum, Prof. Berapa menit ini? Assalamualaikum dalam. Jadi ini malah menit, itu 30 menit. Nggih, Yai. Belen itu. Pakai reason. Ini saya nyambung ya. Nggih, Yai, monggo. Rekor paling banyak. Ada pertanyaan, Yai? Assalamualaikum. Monggo Pak Dwi disampaikan mohon. Ya, tadi yang disampaikan Kiai bahwa dari kisah-kisah terdahulu begitu ada kemungkaran dari suatu kaum, akhirnya ada peringatan dari Allah. Jadi apakah kita bisa mengartikan karena ini sudah mendunia ya, corona ini mendunia, apakah itu bisa juga kita maknai bahwa ini ada peringatan dari Allah? Halo? Karena Yai. Halo. Ada pertanyaan nih. Halo Yai. Ada pertanyaan nih. Nggih. Monggo lanjut Pak Dwi. Ya, jadi wabah corona ini apakah bisa dimaknai bahwa ini memang peringatan karena begitu banyaknya kesombongan dan pengingkaran atau kemungkaran dari umat sekarang ini, karena ini sudah mendunia. Jadi kita mengacu pada yang disampaikan Kiai tadi, umat-umat terdahulu pun ada kemungkaran, akhirnya juga ada peringatan dari Allah. Atau langsung dihukum. Ya, umat terdahulu langsung dihukum. Iya. Iya. Atau begini ya, ada juga yang sikap yang terlalu sombong juga bahwa mengatakan
sebetulnya ini hanya karena begitu terbukanya mass media ya, medsos itu yang begitu sekarang udah begitu transparan dan begitu mudahnya mendunia global, secara global bisa, sehingga sebetulnya kalau dari angka kematian pun masih ada yang lebih tinggi lagi dari corona ini. Jadi ada penyikapan yang kelihatannya sembrono begitu. Mohon pendapat saya. Terima kasih. Bagus Bapak. Jadi kalau dari segi yang mati Bapak bisa klik WHO, wabah yang paling besar yang mati itu 1.300 itu PES. Itu yang mati sampai 200 juta. Kemudian flu Spanyol itu dulu 1918 itu yang mati 60 juta. SARS, Ebola, MERS kemarin juga sekitar 700-an lah. Ini kan belum banyak sebenarnya. Kalau analisis konspirasi Bapak, memang kita itu enggak, menurut saya ya tergantung pro Amerika atau pro Cina. Ini katanya Amerika punya data bahwa itu virus dari Wuhan, tapi Cina juga nuduh itu Amerika. Jadi itu kita tidak ikut ke sana lah menurut saya. Teori konspirasi itu yang kuat terakhir, memang yang corona itu kan mudah mati. Tapi kalau orang yang tidak imun, hatinya gampang depresi, gampang stres, ya akhirnya stres Pak, bunuh diri atau mati gitu. Itu yang jelek itu. Maka kita tidak usah bahas soal konspirasinya. Menurut saya kita kembali pada agama aja. Menurut saya berkeyakinan bahwa ini betul-betul rahmah. Tadi saya sudah jelaskan rahmatan lil alamin. Penafsiran rahmatan lil alamin itu bahwa rahmah yang paling besar bagi umatnya Nabi, ya kalau umatnya salah dosa tidak langsung dihukum, baru diingatkan. Tadi sudah saya sebutkan detail contoh-contoh Nabi Musa, Nabi Soleh itu, umat dulu kalau salah langsung dihukum. Langsung Bapak Ibu, tidak mau Jumatan misalnya, kalau sekarang ya kecuali ada wabah ya, ada udzur ya. Lo dulu tidak mau Sabtuan Nabi Musa langsung jadi kera, langsung jadi babi yang tua, itu langsung. Ya, tapi ini kan tidak, ini baru peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan demikian, menurut saya kita harus pahami bahwa ini bagian daripada peringatan dari Allah agar kita semakin dekat kepada Allah dan semakin sayang kepada sesama gitu Bapak. Rahmatan lil alam itu seluruh alam kan harus kita rahmati. Bab saya baca yang terakhir yang lebih meyakinkan dari seorang guru besar dari IPB itu Bapak-bapak bahwa virus ini bisa dari terenggiling ya, bisa dari ular dan macam-macam, kemudian ditampung oleh kelelawar. Jadi ternyata kelelawar itu binatang yang sangat luar biasa untuk menampung semacam keranjang sampahnya wabah-wabah penyakit-penyakit dari binatang. Lah sekarang kan banyak kelelawar sudah tidak dapat habitat yang baik, banyak dibunuh, dimakan. Sehingga demikian karena wabah itu mestinya ditampung oleh kelelawar, akhirnya kemana lagi ya kepada manusia. Maka itu teori keseimbangan lebih pas. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini kan seimbang. Maka ketika ada kelelawar itu dalam konteks keseimbangan untuk apa? Untuk menginang pengasuhnya lah, hostnya semua wabah penyakit dari semua binatang. Lah sekarang orang tidak sayang pada kelelawar tidak mendapatkan habitat yang pas, sehingga kemana lagi wabah-wabah dari penyakit-penyakit binatang tadi akhirnya kepada manusia. Itu dalam konteks ilmu. Saya lebih meyakini, saya baca di beberapa waktu yang lalu, seorang profesor di Kompas itu, jadi dari kelelawar itu penampungan dari binatang-binatang kemudian masuk ke kelelawar. Itu konsep keseimbangan itu lebih pas. Tapi sekali lagi dari segi agama aja Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak lepas daripada pengetahuan Allah. Maka saya tetap meyakini dengan kacamata ayat Quran yang rahmatan lil alamin tadi, maka ini peringatan.
Kita nggak langsung, ini bukan hukuman dari Allah, ini dealing nih Allah lah. Kayak orang tua itu loh Pak, ya, anaknya nakal, ya dealing nih. Orang tua sudah ndak mau ngiling nih, berarti kan sudah tidak sayang. Wis minggat atau mulai sakaremu, gak mulai sakaremu. Seperti seorang anak masih pulang jam 1 malam diingatkan pancet mulai jam 2 jam 3, akhirnya wong tuane ngomong, wis mulai sakaremu, gak mulai sakaremu, hilang-hilangan anak sitok lah, itu kan ndak sayang. Ini kan peringatan. Apalagi sekali lagi kalau kita bandingkan, sudah Bapak tadi nyebut, ini yang mati kan ndak seberapa banyak. Apalagi perang medsos. Saya lebih sepakat kalau kita ndak usah tiap hari mendengarkan berita sudah sing mati piro, ndak usah. Terutama berita-berita yang membuat kita sedih tambah panik itu tidak bagus untuk imun kita. Tidak hanya imun untuk keimanan kita, menurut saya paling bagus ya sudah dekat pada Allah. Ya, ibadahnya makin dekat Allah, makin prihatin. Kesombongan itu harus kita tanggalkan. Dan sekali lagi kalau saya menyampaikan, ini salahnya manusia hari ini seluruh dunia, mulai Amerika sampai Amerika Pak, intinya kan golek kesenangan. Saya maaf, di Quran itu kata senang itu hanya sekali, tapi itu di akhirat. Maka sebenarnya di dunia ini bukan untuk mencari kesenangan, mencari ketenangan. Dari mana dasarnya datangnya ketenangan? Ya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, saya pernah menyampaikan di Jamaah Masjid Baitul Ma'mur bahwa Umar bin Khattab itu kan tokoh Quraisy yang paling berbahaya. Tiap hari ingin membunuh Nabi. Nabi berdoa, ya Allah, bukalah hati Umar agar dia menerima Islam. Tahun kelima, Umar itu masuk Islam Pak. Setelah Umar masuk Islam inilah akhirnya Nabi berani berdakwah lebih terang-terangan itu. Lah, setelah masuk Islam, Umar kan masuk rumah Nabi. Setelah masuk rumah Nabi, Umar menangis. Kenapa? Karena Nabi itu hidupnya sangat humble, sangat sederhana. Jadi tidak pakai kasur, ya, tidak pakai karpet, itu tikarnya itu daun kurma itu, sehingga ngecap di punggungnya Kanjeng Nabi itu sampai merah, dirangkul Kanjeng Nabi sambil menangis, ya Allah, engkau ini orang yang sangat sederhana. Dan Umar menangis masuk masjid. Ketika masuk masjid, Bapak Ibu, banyak orang bertanya, ini Umar kok nangis, aneh, Umar kok nangis. Akhirnya Nabi keluar dari rumahnya, dalamnya masuk masjid juga, duduk, terus sahabat melingkar biasa, itu namanya khalaqah. Terus Nabi akhirnya dawuh, tolong carikan 1 gelas air, rebutan. Akhirnya salah satu lebih cepat menyodorkan 1 gelas air kepada Kanjeng Nabi, dipikir untuk diminum, ternyata mboten. Akhirnya ternyata, inilah ya Rasulullah, sudah 5 jarimu masukkan di tangan. Artinya 5 jari orang tadi yang mengantarkan gelas isi air tadi dimasukkan air, diangkat. Sudah diangkat, Nabi dawuh, air yang menempel di tanganmu itulah kesenangan di dunia. Bandingannya, air di laut itulah kesenangan di akhirat. Maka Nabi akhirnya dawuh, jangan pernah mencari kesenangan di dunia ini, carilah ketenangan. Mengapa? Nabi dawuh, karena di dunia ini adalah abiri sabil, kita hanya mampir ngombe. Di dunia ini kita hanya transit, bukan untuk cari kesenangan, bukan, untuk mencari ketenangan. Sehingga kita kalau kejar lagi dari mana sumber ketenangan, ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannah, surat As-Saffat 30 itu. Jadi orang yang selalu mengucapkan Allah 24 jam sehari semalam, ketika lesan orang mengucapkan Allah dibandingkan dengan hati, Bapak Ibu, malaikat akan membisikkan ke telinga kita. Ayat itu menjelaskan, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, di depan kamu loh surga. Diberi optimisme, diberi hati yang positive thinking.
Makanya lafaz Allah itu kalau melafalkannya tidak sebatas lisan, Bapak Ibu, dihayati dengan hati betul, insya Allah kita selalu ingat Allah dan Allah selalu menjaga kita. Jaminan Quran tadi, kamu jangan susah ketika Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, baca apapun lah. Malaikat langsung membisikkan ke telinga kita panjenengan, ojo susah, ojo khawatir, di depan kamu surga, diberi optimisme yang positive thinking, yang tidak negative thinking. Saya kira inilah Bapak Ibu, faham-faham semacam inilah bahwa Allah sedang mengingatkan kita. Maka kalau sudah begini kita semakin ingat enggak? Maka jawabannya bisa ya, bisa tidak. Memang di dalam Al-Quran, orang yang ingat Allah kan sedikit, wa qalilan ma tashkurun, wa qalilan ma ta'qilun, wa qalilan ma tazakkarun. Banyak ayat-ayat Quran, kalau jenengan maca Quran, Bapak Ibu kan mesti banyak yang diakhiri ayat-ayat yang syukur sedikit, yang ngerti sedikit, sing eling insya Allah sedikit. Kan kita ini sekarang kan eling HP. Kan kelakarnya kan begitu toh Pak Bu. Bangun tidur nggak ngulai bojone, laki tidak mencari suami, tidak mencari istri, istri tidak mencari suami. Ngulai apa? Ngulai HP, moco WA bareng-bareng. Ya makmuman lillahi ta'ala. Itulah sekali lagi saya termasuk yang berkeyakinan dengan kacamata rahmatalil alamin, ini baru peringatan. Lek umat terdahulu salah, ndak usah diperingatkan, langsung dihukum. Ini kan tidak kita. Insya Allah, dan insya Allah waras kok, sembuh pokok iling Allah waras, iling Allah waras. Ayatnya ndak pernah salah Pak tadi. Fi qulubihim maradun, lafaz penyakit mesti digandeng dengan hati, dan itu persis 19 kali. COVID-19 19, kok pas gitu loh. Berarti ini ayat wabah ini pas 19 ini ya betul-betul kita diingatkan agar kembali pada Allah, ingat Allah, jangan mencari kesenangan di dunia ini, carilah ketenangan, ingat Allah, hiduplah damai kita di dunia dan akhirat insya Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Masih ada lagi Pak? Bu? Masih ada lagi Bapak, Ibu? Assalamualaikum. Pak Kiai dengan Bagio, Pak Kiai di Depok, Jawa Barat. Pak Kiai tadi Pak Kiai sampaikan banyak doa-doa yang kita bisa panjatkan sebagai teman dari ikhtiar kita menghadapi bencana COVID ini. Nah, saya mungkin beberapa kali juga ada Ustadz ngasih tahu, ada baca doanya Nabi Yunus yang waktu ditelan ikan ya. Itu juga bagus Pak. Nah, saya bertanya itu korelasinya kalau itu diterapkan dalam keseharian kita dengan bencana ini, kira-kira seperti apa ya korelasinya tuh? Kok rasanya saya kok nggak ngepas gitu. Kalau corona Pak tadi sudah saya sebutkan, barangkali tadi Bapak enggak ngikuti. Sekarang ini banyak doa Pak ya. Aja sholawat tibil qulub monggo. Tadi saya sebutkan di hadis Bukhari, Bapak, Nabi itu kalau ada orang sakit, itu cukup yang sakit dipegang. Ya, yadau fi makanil marot, jadi tangan Nabi itu diletakkan mana yang sakit, misalnya kepala dipegang, itu baca bismillah 3 kali Pak, itu sudah sembuh. Itu Nabi. Atau baca audzubillah 7 kali, itu Nabi sembuh. Tapi kan Nabi. Maka kalau kita, saya nyarankan ya jangan 3 kali lah Pak, kalau bismillah cukup ya paling tidak 33 kali, 303 kali, 99 kali. Audzubillah juga begitu, enggak cukup 7 kali. Nah, itu Nabi. Tapi menyangkut musibah corona tadi saya sebut, kalau saya lebih yakin memang ada lihom satun Pak, tapi itu saya cenderung Syiah itu.
yang lebih maksur, yang lebih sumbernya jelas di tafsir, di Ibnu Katsir, Bapak Ibu, kalau saya tiap hari di pondok saya bersama santri saya membaca yang biasa untuk istighosah itu lebih pas menurut saya. Bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah maka namin ematin fa minallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan ini doanya Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Khidir maksud saya. Doanya Nabi Ilyas, Nabi Khidir yang setiap tahun haji Pak. Ketika haji rampung, selesai, sebelum pulang ke kampungnya, sebelum berpisah saling mendoakan doa itu. Apa faedahnya? Tolak balak. Tapi yang menarik, Ibnu Katsir menambah riwayat dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, bahwa bacaan itu tadi khusus untuk tolak balak yang datangnya dari binatang. Lah tadi sudah saya singgung bahwa corona ini kan kelelawar Pak, terenggiling kelelawar, dari terenggiling ke kelelawar, dari ular ke kelelawar. Tadi saya sudah sampaikan banyak analisis, tapi saya lebih yakin ada seorang profesor dari IPB bahwa semua wabah-wabah dari binatang itu ternyata ditampung oleh lowo, kelelawar. Lah, sekarang kelelawarnya banyak yang sudah dibunuh, dimakan bareng-bareng, habitatnya sudah tidak nyaman lagi bagi kelelawar, akhirnya kemana lagi kalau tidak ke manusia. Itu analisis medisnya. Maka dari segi sumber riwayat tadi menurut saya doa itu lebih pas. Bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah. Kalau la haula wala la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu boleh saja Pak, tapi kasusnya Nabi Yunus itu waktu itu kan umatnya nakal, kemudian Nabi Yunus kasihan kepada umatnya yang beriman, diajak hijrah dari waktu di Basrah, Nabi Yunus ya pindah ke Palestina. Lah Nabi Yunus kemudian belum waktu diperintah hijrah sudah hijrah. Jadi Nabi Yunus itu ono salah. Tapi walaupun begitu jalur sepura Gusti Allah. Enggak kayak Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad itu kan memang sudah diperintah hijrah dari Makkah ke Madinah. Nabi Yunus itu enggak, belum diperintah hijrah dengan alasan kasihan sama umatnya, hijrah dhisik. Kemudian kapalnya nggak cukup, akhirnya jatuh ke laut. Walaupun begitu Nabi Yunus mohon ampun Allah diampuni. Tapi dalam konteks corona wabah ini yang lebih maksur menurut saya itu tadi riwayat doa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir tadi yang ada di buku-buku istighosah. Itu riwayat itu jelas. Bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah, ditutup Bismillah masya Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau menurut saya itu Pak, monggo doa apapun monggo lah. Malah Fatihah itu sebenarnya kalau kita baca doa untuk apapun bagus kok Fatihah itu. Dan sekarang kan banyak orang punya doa macam-macam, monggo mawon lah. Yang penting istiqomah Pak. Kalau saya dengan Liqom 1 memang masih agak meragukan, karena Liqom 1 itu beberapa teman saya meyakini itu agak berbau Syiah, jadi ya kita lebih pas Sunni, Ahlus Sunnah yang lain aja lah menurut saya. Oke Pak Kiai, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bagio dari Depok ya, Jawa Barat. Ngaten Yai? Nggih, masih ada lagi. Sampun nggih, hampir setunggal jam nih kan jenengan. Oh. Alhamdulillah. Mboten kraos nggih. Nggih. Mudah-mudahan doa apapun monggo nggih, monggo. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.